Pada pertemuan kali ini di week 10 kita akan mempelajari tentang shopper promo dan consumer promo. Sebelumnya marilah kita jelaskan dulu apa itu promosi. Menurut Tiptono, promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar, perusahaannya dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Sementara menurut Standing Room mengungkapkan arti promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan datang. Konsumen aktual adalah konsumen yang langsung membeli produk setelah promosi produk tersebut dilancarkan perusahaan, dan konsumen potensial adalah konsumen yang melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan di masa yang akan datang. Adapun fungsi dari promosi yaitu: yang pertama, mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian calon pembeli harus diperoleh karena merupakan titik awal proses pengambilan keputusan di dalam membeli suatu barang atau jasa. Yang kedua, menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri si calon pembeli. Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang mungkin akan dilanjutkan pada tahap berikutnya atau mungkin berhenti. Yang dimaksudkan dengan tahap berikutnya ini adalah timbulnya rasa tertarik, dan rasa tertarik ini yang dapat menjadi fungsi utama dari promosi. Yang ketiga adalah pengembangan rasa ingin tahu atau desire dari calon pembeli untuk membeli suatu barang yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah seseorang tertarik pada sesuatu, maka timbul rasa ingin memilikinya. Bagi calon pembeli merasa mampu, maka ingin memilikinya ini semakin besar dan diikuti oleh suatu keputusan untuk membeli. Adapun beberapa tujuan yang terdapat dalam promosi, yaitu yang pertama, menginformasikan. Maksudnya adalah menginformasikan pasar tentang produk baru, mengemukakan manfaat baru sebuah produk, menginformasikan pasar tentang perubahan harga, menjelaskan bagaimana produk bekerja, menggambarkan jasa yang tersedia, memperbaiki kesan yang salah, mengurangi ketakutan pembeli, dan membangun citra perusahaan. Yang kedua adalah membujuk. Maksudnya adalah mengubah persepsi mengenai atribut produk agar diterima pembeli. Yang ketiga adalah mengingatkan. Maksudnya adalah agar produk tetap diingat pembeli sepanjang masa, mempertahankan kesadaran akan produk yang paling mendapat perhatian. Dalam melakukan promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai bentuk jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Ada 4 jenis kegiatan promosi antara lain menurut Kotler. Yang pertama, periklanan atau advertising, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang kedua, penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang ketiga, publisitas atau publicity, yaitu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya yang bersifat ilmiah. Yang keempat adalah promosi penjualan atau sales promotion, yaitu bentuk promosi di luar ketiga bentuk di atas yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Promosi penjualan yang dilakukan oleh penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah consumer promotion, yaitu promosi yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pelanggan untuk membeli. Yang kedua adalah trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau mendorong pedagang grosir, pengecer, dan eksportir dan importir untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. Yang ketiga adalah sales force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Yang keempat adalah business promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontrak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak pada pelanggan lama, dan mendidik pelanggan.
Yang kelima adalah shopper promotion, yaitu penjualan yang bertujuan agar shopper membeli lebih banyak lagi. Namun yang jelas, apapun jenis kebutuhan yang akan diprogramkan untuk dipengaruhi, tetap ada perencanaan bagaimana agar perusahaan tetap eksis dan berkembang, apalagi jika perusahaan tersebut mempunyai lini produk yang lebih dari satu macam. Adapun tujuan dari shopper promo yang dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah diantaranya membuat shopper mau mencoba membeli. Contohnya banding. Misalnya dalam keseharian saya biasa menggunakan sabun merek A, tetapi suatu hari saya berbelanja di suatu supermarket dan melihat bahwa ada promo banding produk sabun merek B. Setiap pembelian 4 buah sabun merek B akan mendapat penggosok badan. Karena ada promo tersebut, maka saya akan jadi tertarik untuk membeli sabun merek B dan ingin mencobanya. Selanjutnya, membuat shopper mau membeli lebih. Contohnya, voucher diskon. Voucher diskon sering ditemui oleh shopper. Misalnya pada suatu hari saya berbelanja di supermarket. Saya banyak membeli produk dari merek A, hingga nominal pembelian mencapai lebih dari 100.000. Kebetulan pada saat itu ada promo dari merek A di supermarket tersebut. Jadi, saat saya sampai di kasir, saya diberi voucher diskon untuk membeli produk merek A lagi. Voucher diskon ini biasanya ada termnya. Jadi merangsang shopper supaya segera melakukan pembelian yang tertera di voucher diskon tersebut. Untuk customer promo, fungsinya adalah membuat konsumen mau mencoba mengkonsumsi, membuat konsumen mau mengkonsumsi lebih. Contohnya adalah dari customer promo, kupon gosok di makanan merek A. Misalnya apabila saya diberi makanan merek A oleh teman, pembelinya adalah teman saya, tapi konsumernya adalah saya. Ternyata sewaktu saya membuka kemasannya, saya menemukan kupon gosok yang isinya nomor PIN untuk mengikuti undian berhadiah yang diadakan merek A. Apabila saya menang, yang mendapat hadiah adalah saya, bukan teman saya. Makanan merek A otomatis nantinya kemungkinan akan memberikan hadiah kepada saya, sehingga saya tertarik untuk lebih sering membeli dan mengkonsumsi makanan merek A supaya bisa mendapatkan hadiah lainnya.